Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini saya mau curhat. Saya baru ketemu seorang teman. Teman-teman, jadi ceritanya gini, saya bertemu dengan seorang teman lama dan dia usianya terpaut sama saya cukup jauh ya. Jadi dia kelahiran tahun 1975 yang artinya berusia 47 tahun. Dia adalah seorang laki-laki dan dia seorang pencari nafkah. Punya anak satu, masih usia SD. Dan satu hal yang saya dapatkan informasi dari dia yaitu dia terkena resiko PHK di bulan Mei 2023 kemarin. Pekerjaannya setahu saya sih bagus dan dari hasil ngobrol-ngobrol tadi yang saya tangkep itu dia levelnya manajer ke atas sepertinya ya, karena standar gaji dia itu di atas 15 juta. Lalu kemudian saya tanya apa yang dilakukan setelah kena PHK. Sorry, sebelum masuk ke sana saya mau cerita dulu. Saya tanya kenapa bisa kena PHK, apakah performance-nya jelek atau gimana. Jadi dia bilang karena perusahaannya itu diakuisisi oleh company lain. Di sini saya nggak sebut company-nya. Jadi ada kebijakan dari manajer dari perusahaan baru itu pegawai-pegawai yang sudah bekerja lama dan sudah berumur itu di PHK dengan alasan performance-nya jelek. Lalu dia komplain atas dasar apa bilang performance dia jelek. Ternyata tanpa dasar teman-teman. Dan setelah melakukan banding pun hasilnya nihil, tetap PHK. Jujur saya kurang tahu apakah dia mendapatkan pesangon atau tidak, tapi sepertinya dapat ya, karena dari Mei 2023 hingga hari ini di Maret 2024 dia belum bekerja sama sekali. Kalau setahu saya itu pesangon 15 kali dari gaji bulanan, betul? Kalau betul berarti anggap gaji dia 15 juta atau mungkin katakan 20 juta kali 15 itu artinya dia menerima 300 juta dan itu ya mungkin bisa ya untuk survive. Nah, back to topic, saya tanya apa yang dia lakukan setelah terjadi PHK. Dia mencari kerja. Lalu saya tanya gimana hasilnya. Ternyata sudah interview sana sini, udah oke tuh. Tapi begitu tahu usianya langsung drop, tidak lolos. Padahal sudah cari level manajer ke atas yang membutuhkan usia ya mungkin seumuran dia kali ya, tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Ternyata inilah yang saya takutkan dan inilah yang terjadi pada teman saya. Jujur saya pada saat sebelum memutuskan untuk full time di Allianz, saya adalah pekerja kantoran teman-teman. Saya seorang graphic designer. Yang saya pikir pekerjaan saya bagus dan pekerjaan saya aman. Sampai satu titik rekan saya sesama graphic designer kena PHK dan itu benar-benar membuat saya ngeri sedap. Saya berkata dalam hati, tinggal kapan nih nunggu giliran saya nih. Dan benar-benar saya pikirkan bahwa usia saya semakin bertambah, perusahaan yang mau terima kerja itu nggak banyak. Saya nggak tahu apakah masih ada nih yang mau terima usia 47 atau bahkan 50-an. Mungkin ada, tapi mungkin harus kenal sama orang dalam. Sampai dia bilang begini, dia bilang saya bingung, saya salah di mana? Saya udah hidupnya lurus-lurus aja, nggak melakukan hal-hal yang bertentangan, tapi kok sepertinya diberikan tantangan yang berat. Nah, mungkin jalan kita berbeda, mungkin ada rencana Tuhan juga di dalam hidup kita nggak pernah tahu teman-teman. Mungkin dengan kejadian ini dia jadi semakin sadar bahwa perlu tuh membangun bisnis jauh-jauh hari, atau mungkin sekarang pada saat sudah terjadi semuanya baru dibangun bisnisnya juga no problem. Yang penting ada perubahan yang harus dilakukan, suka nggak suka ya. Kenapa? Dia bilang ke saya kebutuhan hidup itu harus tetap jalan. Anak masih SD kelas 2, masih panjang ya biaya hidupnya, nggak bisa diberhentiin. Dari uang pesangon mungkin ada, tapi dia belum ada pemasukan lagi nih. Dari ceritanya sih seperti itu ya. Saya tanya memang nggak ada koneksi atau mungkin dari saudara-saudara nggak kasih kerjaan. Dia bilang sudah berusaha tapi banyakan nggak cocok dan nggak bisa bla bla bla, akhirnya belum bekerja. Teman-teman, lewat cerita ini true story ya by the way ya. Lewat cerita ini saya mau ngajak teman-teman semua khususnya yang kerja kantoran dalam kurung budak korporat, apakah ini yang kalian mau? Bekerja setengah mati mengabdi pada perusahaan dan pada akhirnya kalian tergantikan oleh tenaga kerja baru yang lebih fresh, yang digaji lebih murah, kerja keras mati-matian loh. Bahkan dia cerita ke saya, dia ditawarin
untuk korupsi dia menolak karena bagi dia integritas itu lebih penting. Dia sudah benar-benar menjaga nama baik dia, nama baik perusahaan, bekerja keras demi keuntungan perusahaan, tapi hasilnya dia dibuang sama perusahaannya, digantikan sama karyawan lain. Seriously teman-teman, kalian boleh ambil waktu sebentar, direnungkan. Mungkin cerita ini dan mungkin video ini adalah jawaban Tuhan buat kalian. Kalian nggak sengaja ngeklik video ini dan ternyata benar juga yang dikatakan sama Pak Petrus, nggak ada salahnya juga ya. Lalu gimana Pak Petrus solusinya? Solusinya adalah membangun bisnis yang dimana kalian nggak bisa kena pecat teman-teman. Jadi bos diri sendiri. Jadi bos, bangun bisnis, terserah kalian mau bisnis apa. Mau bisnis kos-kosan juga boleh, mau bisnis buka bengkel juga boleh. Jadi by the way, dia cerita bahwa kakaknya itu buka bengkel, tapi begitu pandemi tutup karena sepi. Sekarang karena punya tanah, akhirnya buka sekolahan dan juga buka sewa-sewa tanah. Nah lumayan ya pekerjaan kakaknya. Jadi cita-cita saya ini memang menjadi bos teman-teman, karena tidak ada yang bisa pecat saya. Kalau kalian bingung mau bisnis apa, kalian mungkin boleh ngikutin jalan yang saya lakukan. Saya resign di 2015, saya join di Allianz. Kenapa saya join di Allianz? Panjang ceritanya teman-teman. Singkat cerita, di sini bisa mendapatkan penghasilan yang lebih ditambah dengan waktu yang bisa kita atur sedemikian rupa tanpa kita perlu diatur sama orang lain. Jadi misalnya saya mau jemput anak saya pulang sekolah, saya boleh bebas menentukan waktunya. Saya mau bekerja tengah malam, boleh aja. Saya mau jalan-jalan liburan satu minggu atau 2 minggu mungkin, atau mungkin 1 bulan, itu terserah, nggak dibatasin. Jadi bisnis di Allianz ini benar-benar kita yang menjadi bos. Lalu dari mana penghasilannya? Penghasilannya dari membantu orang. Membantu orangnya lewat apa Pak Petrus? Lewat produknya teman-teman, lewat produk dan juga lewat bisnisnya. Produknya apa? Produknya uang tunai dan juga rawat inap gratis. Teman-teman, satu lagi nih cerita dari teman saya. Teman saya cerita bahwa di 2019 mamanya itu mengalami stroke, pecah pembuluh darah di otak, dan seketika itu juga dibawa ke rumah sakit di belakangnya Citraland. Saya nggak mau sebut rumah sakitnya ya, teman-teman cari tahu sendiri. Dibawa ke rumah sakit dan rumah sakit langsung minta DP ratusan juta. Punya BPJS, mamanya punya BPJS, tapi masalahnya rumah sakit di situ nggak terima pasien BPJS. Jadi ini mungkin jadi pelajaran juga buat kita, bagi kita yang punya BPJS, jika ada anggota keluarga kita yang mengalami stroke, jangan dibawa ke rumah sakit yang tidak cover BPJS teman-teman. Bawa ke rumah sakit yang cover BPJS. Jadi cari tahu dulu di mana, nanti dibawa ke rumah sakit tersebut. Karena kalau udah kayak begini, dia bilang situasinya udah nggak bisa dipindah-pindah lagi. Jadi dia bilang berencana setelah kondisi mendingan bakal dibawa ke rumah sakit lain. Ternyata nggak bisa, sama rumah sakit nggak boleh. Dan teman-teman bisa tebak biayanya itu nggak kira-kira teman-teman. Dia sampai bilang gila banget sih, 10 juta per hari. Itu bener-bener terkuras. Dia harus jual mobil, jual motor, kuras tabungan, dan by the way dia berdua sama kakaknya. Jadi dia 2 bersaudara. Dua-duanya juga harus terkuras biayanya. Jadi bersyukur buat kita semua yang punya banyak saudara yang bisa saling support ya. Jadi asuransi keluarga namanya keluarga sebagai PT asuransi. Kalau keluar biaya 100 juta, kalau berlima ya bagi aja 100 bagi 5, 20 juta satu orang kalau ada uang. Nah teman-teman, daripada kita jadi asuransi buat keluarga kita, kenapa kita nggak pakai asuransi beneran? Nggak harus Allianz teman-teman, mau Allianz boleh, mau di Prudential boleh, mau di Manulife boleh, mau dimanapun boleh. Teman-teman di-compare dulu biaya asuransinya, manfaatnya seperti apa. By the way, saya agen Allianz, teman-teman boleh tanya-tanya ke saya soal asuransi Allianz. Kalau asuransi lain saya mungkin nggak bisa bantu ya. Nah ini cerita ini mungkin hanya jadi cerita aja nih buat kita, tapi buat orang yang mengalami tentunya ini bakal jadi perubahan hidup teman-teman, jadi satu pelajaran hidup. Nah videonya sepertinya udah kepanjangan, jadi sepertinya saya akhirin di sini. Sorry kalau anti klimaks nih, nanti kita sambung di video berikutnya aja ya. Jadi teman-teman boleh subscribe dulu, boleh komen juga, boleh juga japri saya di WhatsApp, kita ngobrol-ngobrol, dia berteman dulu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub, Tuhan memberkati.
trusted for your life and precious ones. We are number one, we are one Allianz. We are sure